Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Greseli, Sarjana Hukum Magister Hukum, dalam acara Bincang Hukum TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, sore ini kita akan membahas tentang stempel kebijakan lembaga negara. Apa itu negara? Negara kita ibaratkan sebagai rumah besar yang mempunyai banyak kamar dan tentu saja dikendalikan oleh masing-masing pengendali di dalam rumah tersebut. Dalam hal pengendalian itu, itulah yang dinamakan dengan lembaga-lembaga negara, baik lembaga negara yang sifatnya konstitusional maupun lembaga negara yang bersifat independen. Dan pada hari ini kita telah mengundang narasumber yang akan membahas tentang stempel kebijakan lembaga negara, yaitu Bapak Dr. Bambang Sugianto SHMH. Beliau merupakan ahli ketatanegaraan dan sekaligus juga sekretaris prodi di S2 Stihpada. Kami sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Bu Grace. Iya. Selamat berjumpa di stasiun TVRI. Sama-sama. Dan mudah-mudahan pembahasan tentang lembaga negara dan stempel kebijakan lembaga negara ini memberikan dampak positif kepada masyarakat. Amin, amin. Baik, tadi kan saya katakan bahwa negara itu merupakan rumah besar, Rumah besar bagi yang kita semua. isinya ada bermacam-macam lembaga negara dengan segala kebijakan maupun kewenangannya. Yang akan kita bahas ini Pak, apa sih sebetulnya lembaga negara itu dan apa saja kewenangannya serta bagaimana tata cara pengaturannya? Silakan Pak. Terima kasih Bu Grace Ya. pada hari ini diberi kesempatan, dan selamat sore bagi pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang pada hari ini bersama-sama kita bagaimana kita melihat kondisi ketatanegaraan kita. Iya. Ada yang perlu kita pahami terlebih dahulu, itu terkait sistem kelembagaan dulu. Baik. Sistem kelembagaan ini di dalam sebuah negara itu ada dua. Ada lembaga negara dan ada lembaga pemerintah. Iya. Nah, dua lembaga ini memang kalau diartikan secara harfiah sampai saat sekarang belum ada penjelasan yang konkret ya. Baik. Tapi kalau kita lihat dari bentuk fungsi, dari kewenangan serta lembaga ataupun landasan hukum pembentukannya, maka kita bisa membedakan lembaga negara dengan lembaga pemerintah. Pemerintahan. Nah, lembaga negara ini bagian dari komponen besar penyelenggara negara pada umumnya. Baik. Artinya ada lembaga negara dalam konteks kewenangannya sebagaimana pembentuk regulasi negara, dalam hal ini legislatif misalnya. Ada lembaga negara sebagaimana menjalankan regulasi yang dibentuk oleh legislatif, namanya eksekutif. Ada lembaga negara bagaimana penegakannya, Oke. yang dikenal dengan yudikatif kalau Yudikatif. kita bicara pada waktu kita SMP, SMA ya. Nah, satunya lagi ini yang aneh di negara-negara lain tidak memiliki. Orang mengatakan kita menganut res politika, Iya. tapi saya sering mengatakan Indonesia tidak menganut res politika. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita ini lebih condong kepada catur praja, karena ada satu lembaga negara namanya Iya. eksaminasi, Nah, iya. yang ini- punya peran penting sekali di dalam tata kelola dan penilaian masalah keuangan negara yang namanya BPK kan. Iya, jadi Iya. kalau kita perhatikan beberapa negara-negara yang menganut tentang trias politika, baik itu berdasarkan teori Machiavelli, Iya. teori J.J. Brueging ya. Ini kita nih nggak masuk dalam rezim mereka ini, tetapi mau tidak mau kita akui lembaga eksaminasi itu menjadi peran sentral Iya. dalam penentuan keuangan maupun kerugian suatu keuangan negara begitu. Nah, hari ini kan kita atau beberapa bulan yang lalu kan sebuah peristiwa besar dalam Iya. sistem hukum ketatanegaraan kita, di mana selama ini muncul tafsiran ya, siapa lembaga punya kewenangan yang mengaudit Betul. terhadap kerugian dan penggunaan keuangan negara. MK memutuskan, sebenarnya putusan MK itu menguatkan kembali ya. Putusan MK yang Iya, sebelumnya. iya, gitu. menguatkan kembali dan juga meletakkan sebagaimana pedoman lembaga penegak hukum lain jangan menggunakan standar ganda dalam menilai atau penggunaan keuangan negara. Iya. Jadi sehingga
bahwa pemeriksaan, penggunaan, kerugian dan sebagainya tetap merupakan kewenangan absolut dari BPK itu sendiri. Ini kalau kita bicara dalam konteks kelembagaan negara dan iya. ketatanegaraan. Betul. Ini namanya lembaga negara. Nah, aspek pembentukannya yang namanya lembaga negara itu diatur oleh Undang-Undang Dasar atau lebih kenal dengan konstitusi lah ya. Itu yang pada prinsip dasar. Nah, kalau kita tarik kepada lembaga pemerintahan ini lebih spesifik dia. Dia membantu bagaimana roda pemerintahan yang punya tugas, apakah dia lembaga yang tunduk kepada presiden, apakah dia lembaga walaupun presiden yang bentuk sebagai kepala negara, dia independen. Misalnya contohnya bagaimana? KPU misalnya, Bawaslu misalnya, apalagi misalnya Komisi Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya. Mereka tidak ada di Undang-Undang Dasar. Tapi peran mereka adalah membantu bagaimana tata kelola pemerintah yang berjalan ini. Ada lembaga langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana menjalankan roda pemerintah. Ada lembaga yang independen tidak bertanggung jawab kepada presiden tapi menjalankan tugas pemerintah. Nah, itu yang membedakan lembaga negara dengan lembaga pemerintah. Tapi kalau lembaga negara ini dengan empat rumpun tadi memang masing-masing terpisah kewenangannya. Karena tidak menjalankan tugas pemerintah. Ini yang kalau kita melihat terhadap kedudukan lembaga negara dan kedudukan lembaga pemerintah itu sendiri. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini bahwa ada semacam ketidakpercayaan publik atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diputuskan oleh eksekutif maupun yudikatif, sehingga peran sentral dari kebijakan itu diuji di dalam rapat dengar pendapat di DPR. Ini gimana Pak menurut Bapak? Jadi lembaga DPR yang di satu sisi dihujat, di sisi lainnya dicintai, ini kan menjadi semacam kontraproduktif kalau kita perhatikan dengan situasi kondisi masyarakat sekarang ini. Ada dua hal ya yang lebih booming lah bahasa kita ya, seketika sekarang kan RPD atau rapat dengan pendapat RDP terhadap lembaga penegak hukum dengan komisi 3. Ini yang baru ya. Betul. Nah, ingat ya, kita kadang-kadang ini sering disalahgunakan sebagaimana komponen DPR. DPR itu memang sebagai lembaga pengawasan terkait dengan kebijakan secara umum. Memang orang kadang-kadang ya tidak paham. Kejaksaan ini dia punya dua fungsi. Satu, dia punya fungsi sebagaimana kewenangan di eksekutif. Yang kedua, dia punya fungsi kewenangan di yudikatif. Seketika dia berbicara tugas personal, baik kapasitas dia sebagai penyidik, penuntut, dan pengeksekusian, itu tugas yudikatif yang dia miliki. Nah, DPR nggak bisa masuk ke sana. Kenapa dia tidak masuk ke sana? Karena itu bagian dari proses penegakan hukum. Nah, kalau dalam konteks penegakan hukumnya tidak berjalan, misalnya ada konteks penegakan hukumnya ini menyimpang, kan ada internal pengawasan. Tapi kalau bicara regulasi kelembagaan yang muncul dalam bentuk kebijakan dari lembaga Kejaksaan Agung, DPR punya peran sebagai pengawasan. Nah, kalau terkait dalam penegakan hukumnya tidak sesuai yang diharapkan, penyimpangan, kan ada tahapan-tahapan internal. Kalau kita kembali kepada persoalan yang lagi boomingnya sekarang terkait kasus Kejari Karo ya, termasuk juga dengan kasus-kasus yang lain. Nah, ini yang harus dipahami meletak di mana posisi. Nah, kalau kita bicara dalam ketidakpercayaan, distrust kepada lembaga negara misalnya kan, ini kan persoalan ketidakkonsisten kebijakan. Kebijakan ini ada dituang dalam bentuk regulasi, ada bagi lembaga negara ini kebijakan yang disampaikan dalam bentuk konferensi pers. Itu kan bagian dari kebijakan tertulis dan tidak tertulis. Nah, kadang-kadang ini konsistensinya ini kan tidak sama. Kita lihat misalnya ini bukan persoalan suka dan tidak suka. Seketika kita bicara efisiensi,
Seketika kita bicara penghematan, tapi kelembagaannya begitu banyak tugas-tugas yang tidak menyentuh kepada kepentingan. Iya. Itu contoh-contoh dalam kaitan Iya, oleh sebab itu hubungan dari distrustnya masyarakat kepada lembaga negara. Iya, oleh sebab itu akhirnya kan timbul kebingungan nih Iya. di kalangan masyarakat. Mereka mau mempercayai aparat penegak hukum sebagai lembaga yudikatif, tapi ternyata distrust itu terlalu kental. Ya, Mereka mau mempercayai kebijakan ini akan dijalankan sebaik-baiknya oleh eksekutif, sama ternyata melenceng juga, sangat banyak melenceng, sehingga ada kalanya ruang yang dibuka oleh oleh si legislatif ini menjadi semacam oase Ya. bagi masyarakat untuk mendapatkan apa itu sebetulnya keadilan yang mereka cita-citakan. Kita kemarin sudah banyak sekali beberapa kasus-kasus yang diselesaikan melalui RDP itu, sehingga masyarakat saat ini berteriak bahwa kalau ada ketidakadilan larinya ke Komisi Ya. 3. Nah ini Pak, stempel yang seperti ini nih, stempel kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara ini, apakah memang nanti akan menjadi anti klimaks dari ketidakpercayaan masyarakat atau bagaimana? kalau kita bicara persoalan masyarakat ini kan praktis pemikiran. betul. Seketika dia menyampaikan sebuah keluh kesah. Iya, Apakah tempat mereka ini menyampaikan keluh kesah ini bukan kapasitas dia untuk menentukan dan direspon dan menggunakan pola komunikasi kebijakan politik? Iya. Ini yang membangun rasa percaya masyarakat. iya betul. Tetapi yang dia sampaikan kadang-kadang ini sudah luar daripada konteks konstitusi. Iya. Nah, ini kan problem. Sudah di luar dari kewenangan bahkan, Nah, betul. kalau sudah bicara di luar kewenangan kan muncul persoalan kita ini. Kalau kata orang itu ya yang penting elektabilitas lah. Nah, ini kan problemnya di situ misalnya. Nah, yang kadang-kadang juga bukan kita bisa menyimpulkan keseluruhan Iya. ya. Artinya ketika kita menuntut bagaimana peran penegakan hukum baik pada tingkat kepolisian misalnya, pada tingkat kejaksaan, pada tingkat ke hakim lah ya artinya Iya. ya kan. Seketika ratingnya naik, kepercayaan itu meningkat, ada juga persoalan yang muncul misalnya. Kita lihat pada waktu awal-awal misalnya bagaimana kepercayaan masyarakat dengan polisi tinggi. Tetapi muncul kasus-kasus internal polisi, rekrutmen kepolisian. Kita bersyukur sekarang sudah mau transparansi. Promosi pejabat kepolisian juga tidak transparan. Iya. Kalau kita jujur misalnya kan memang di awal-awal bicara kemampuan skill dan sebagainya. Tapi tingkatan naiknya itu kan kadang-kadang loncat-loncat. Kasihan juga kawan-kawan yang tidak punya hubungan terkait dengan koneksitas ya kepada Ya. internal di dalamnya. Sebegitu besar apapun yang disampaikan, rasa tidak percayanya tidak bisa dikatakan. Kita lihat contohnya begini. Kita bangga waktu itu ya Puspen Polri menyampaikan bagi masyarakat Indonesia mau masuk kepolisian tidak pakai uang. Tapi apa yang dikomentar beberapa statement kawan-kawan di media, memang betul Pak katanya, mendaftar tidak pakai uang, tapi pada lulusnya prosesnya. pakai uang. Nah, itu contoh-contoh. Nah begitu juga dengan kasus-kasus kejaksaan, Iya. lembaganya harapan kita kan mereka dalam penegakan hukum, kejaksaan juga seperti itu. Tapi nyatanya akhir-akhir ini misalnya kasus di beberapa di Tulungagung misalnya, pengakuan beberapa kepolisian orang yang ter-OTT, mereka ini mengambil uang negara tidak lain untuk membagi hasil THR menjelang Lebaran. Dan itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Iya. Tapi mungkin pas kejadian kemarin itu satu dari sesuatu hal 1000. yang ini, yang lagi Iya. kalau bahasa kita lagi sialnya lah bahasa. Satu seperti dari itu. 1000 yang Dari 1000 ketahuan. terbuka ya. Iya. Nah, kan problem kita. Sama halnya misalnya pada tingkat kasus puncak kepercayaan penegakan hukum kan di majelis hakim. Harusnya seperti Harusnya. itu. Tapi nyatanya kan banyak kasus-kasus misalnya. Yang lebih lagi kemarin di Jawa Barat ya. Iya. Ketua dan wakil ketua. Perjualbeli perkara misalnya. Ya kita kadang-kadang dalam konteks ilmu pengetahuan dengan teori ya artinya boleh dikatakan ya kasus ini tidak terlalu berat, tetapi nyatanya berat. Ini problem-problem ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan saja misalnya dulu sangat seketika Kajati Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi OTT di Lahat misalnya kan. Sekarang tidak muncul persoalan itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan penyalahgunaan wewenang, tentu ada pejabat yang ikut di dalamnya, tapi kan tidak.
Hanya sebatas pungli yang dilakukan kepala desa dengan anggota desa. Nah kan problemnya artinya, karena ini contoh-contoh kepercayaan itu, distrustnya itu ya tidak terdapat kepada lembaga. Tapi kita harus punya harapan. Iya. Kenapa saya katakan kita punya harapan ini? Ya, di samping lembaga negara yang dibentuk sebagaimana pengawas lembaga negara, ya masyarakat harus mengontrol. Termasuk juga kita di sini kan bagian daripada pengontrolan melalui media. Betul. Yang kita katakan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Itu bagian daripada kontrol kita sebagai akademisi, sebagai pemerhati sosial melalui media sosial. Betul. Nah, kalau kita ibaratkan kembali bahwa negara itu adalah sebuah rumah besar, yang seharusnya rumah besar ini kan sudah mempunyai kapasitas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan bagian-bagian yang sudah ditugaskan. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini rumah besar ini yang kita ibaratkan sebagai bangunan harusnya kokoh, harusnya mempunyai kewibawaan, tetapi justru yang merongrong kewibawaannya itu adalah dari lembaga negaranya sendiri. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah dengan teori hukum yang sudah kita pelajari sama-sama ini bahwa ada pemisahan antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif maupun lembaga-lembaga dibentuk di luar dari konstitusi ini, sehingga apa yang menjadi keseimbangan dalam rumah itu bisa terwujudkan, ternyata ini sama sekali di luar dari konteks teori yang kita pelajari. Gimana Bapak? Kalau kita bicara negara kita atau bangsa kita sebuah rumah besar, Iya, rumah itu punya fungsi masing-masing. betul. Kita sederhana aja, pintu fungsinya apa, Betul. jendela fungsinya apa, lantai fungsinya apa. Nah, seketika meletakkan fungsi ini sesuai dengan rule-nya atau sesuai dengan regulasinya, mereka ini kan jadi sebuah sistem kan? Iya, Nah, seharusnya. sebuah sistem. Nah, seketika sistem ini berjalan dengan baik, artinya tugas Anda sebagai eksekutif ini dong, Iya, jalankanlah. Nah, dalam Anda menjalankan tugas Anda sebagai eksekutif ini kerangka aturannya. Nah, yudikatif sebagai pengevaluasian, iya, mengadili kalau bahasa kita yang lebih kasarnya, dia mengevaluasi. Nah, kalau memang terbangun, mau dia pakai teori spirit lah ya, spirit Iya. of power atau distribution of power, komitmennya sendiri di masing-masing tadi tidak menjalankan fungsi, rumah besar kita ini kan akan miring. betul. Nah, miringnya bagaimana nanti, inilah yang namanya kondisi politik misalnya. Kenapa kadang-kadang kan persoalannya harapan kita rumah besar ini berjalan sebagai sebuah sistem, yang menduduki sistemnya kan tidak paham. Betul. Tugas-tugasnya juga tidak paham. Makanya sekarang saya mohon maaf ya, artinya bukan kita ya, kita bersyukur ya, polisi dan tentara membantu aktivitas sosial. Polisi itu tugasnya bukan persoalan mengatur MBG, koordinator aja dia sebenarnya. Tentara bukan bicara itu. Boleh kita gunakan posisi-posisi tertentu kalau dianggap keadaan darurat misalnya kan. Ya, sekarang ini Nah, itu kan problemnya kalau kita tuh. bicara tentang kedaruratan, apakah negara kita sedang dalam kondisi darurat? Nah, ya artinya menempatkan fungsi yang diamanatkan di dalam undang-undang itu tidak berjalan. Iya, Yang namanya polisi tugasnya menjaga ketertiban, keamanan, dan mengayomi masyarakat. Tentara menjaga keamanan dan stabilitas bangsa. Iya. Nah, kadang-kadang tidak masuk seperti itu. Nah, apakah susunan kelembagaannya salah? Struktur kelembagaan dalam rumah besarnya salah? Tidak, karena begini ya. Mungkin Bu Grace pernah juga dengar beberapa kita di kuliah-kuliah umum misalnya. Seketika aturannya bagus, tapi pelaksanaannya orang yang melaksanakan aturannya tidak bagus, tidak akan iya, tercapai keadilan. Seketika aturannya jelek, regulasinya tidak bagus, tapi komitmen penegaknya atau orang yang menjalankan aturan dengan etikanya, integritas dirinya tinggi, pasti bagus. iya, Nah, problem-problem kita begitu. Seketika kita membangun rumah besar, orang-orang yang di dalamnya ini bukan punya kepentingan tersendiri, bukan kepentingan bangsa, tapi kepentingan sendiri. Nah, sistemnya akan tidak Goyang, stabil dan iya. goyang. Kita lihatlah sebenarnya. Saya kemarin begini ya melihatnya.
Indonesia ini apa sih yang kekurangannya? Saya tidak membayangkan bangsa kita ini sebagaimana sumber dan lumbung energi lah, boleh dikatakan. Pengaruh perang Timur Tengah, oke lah kalau kita krisis energi. Tapi kemarin heboh apa yang krisis? Plastik. Kita Lucu, terdampak. ya? Artinya hampir seluruh pondasi ekonomi bangsa kita ini tidak kuat. Pangan kita tidak kuat. Ya. Apa namanya, budaya kita tidak kuat. Industri-industri kecil kita tidak kuat. Gejolak kecil pun ini Kita langsung terdampak. kepada ke sistem Betul. perekonomian dan sistem ketatanegaraan kita. Betul. Artinya kita dalam menyampaikan sebuah kondisi bangsa ini ada yang tidak transparansi. Kalau kita bicara konteks krisis kemarin Iya. ya. Nah, tapi ini kan krisis ini tidak berdampak kepada masyarakat atau rakyat pedesaan, karena rakyat pedesaan ini jujur saja kita Mereka masih bangsa Indonesia memang swasembada, kuat. begitu, iya. Yang mereka butuhkan tuh sepanjang stabilitas keamanan atau jangan ribut lah ya. Iya. Kita lihat semasa Covid kemarin, yang menderita bukan masyarakat pedesaan, karena mereka stabil, mereka punya pangan ada, mereka punya sandang yang sudah dia belikan sederhana saja cukup ada. Tapi kalau kondisi konflik mereka tidak bisa ya, karena di dalam bisa. Iya. Nah, makanya kita tidak waktu krisis Covid kita tidak resesi. Yang resesi itu ekonomi pada tingkat jasa, kalau Iya. masyarakat tidak. Nah, begitu juga masalah kebijakan-kebijakan yang kemarin saya lihat. Nah, ini problem kita yang melihat kemandirian bangsa dalam rumah yang besar. Apakah dalam sektor pendidikan juga mempengaruhi kita? Sangat Sangat berpengaruh. mempengaruhi dengan kebijakan negara-negara. Kenapa kita tidak mandiri misalnya? Hal yang sederhana saja lah dalam konteks misalnya promosi jabatan. Kita masih tergantung dengan pola kebijakan internasional. Kenapa kita tidak mandiri? Nah, ini yang harus ditata ya. Meletakkan kembali fungsi dari sebuah rumah besar tadi yang saya kasih contoh, kalau pintu fungsinya begini, Iya. jendela fungsinya begini. Betul. Ventilasi udara fungsinya begini. Saya rasa ini akan berjalan untuk mewujud Indonesia emas di tahun 45 nanti, 2045 bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau nggak dibangun mulai dari sekarang dengan regulasi sekarang, ini akan problem. Kita tidak akan bisa kita mencapai Indonesia emas. Ya sampai di ulang tahun 2045. Tapi perkembangannya tidak bisa berjalan. Kita Ya. ingat hari ini dolar berapa? Iya. Nah, ini contoh-contoh kebijakan. Itu kalau kita kembalikan ke semangat konstitusi Ya. kita, bahwa di dalam pembukaan konstitusi itu kan menjelaskan negara menjamin kesejahteraan, menjamin rasa aman dan menjauhkan dari segala bentuk penjajahan. Tapi kalau kita bicara tentang hal-hal yang konstitusional saat itu, kita bandingkan dengan kondisi saat sekarang ini, sangat berbanding terbalik. Bahkan boleh kita katakan bahwa saat ini lembaga-lembaga yang ada justru itu tidak berperan maksimal untuk menjaga konstitusi kita, menjadikan sesuai dengan apa cita-cita konstitusi kita itu. Memang kita lihat pertama dulu dari aspek produk hukumnya saja Ya. dulu ya. Artinya kan produk hukum ini banyak sekali di akhir-akhir tahun kita ini ya. Artinya di era reformasi ini muncul konflik konstitusional ya. Artinya konflik konstitusional di sini itu produk sebagaimana baik undang-undang, baik peraturan yang paling rendah pun sering mendapat perlawanan dari masyarakat Ya. misalnya. Bentuk apa perlawanannya? Itu ada dua ya. Perlawanan dalam konteks konstitusional, ada lembaganya, Judicial review. ada perlawanan dengan penggunaan media atau perlawanan melakukan dengan gerakan sosial. Iya. Artinya sudah kelihatan dari aspek konstitusinya. Dalam konteks pelaksanaan, kalau kita bicara untuk mewujud tujuan negara di alinea keempat Undang-Undang Dasar di dalam pembukaan itu, ini ketidakkonsistensi tadi. Kenapa ketidakkonsistensi tadi? Karena kalau kita lihat astacita Pak Presiden kita sekarang ini akan mengoptimalisasi ya 8 astacita dia itu, bagaimana peningkatan energi, bagaimana peningkatan pangan, bagaimana stabilitas koperasi dan sebagainya. Iya. Nah, sekarang
mampu nggak Astacita ini dilaksanakan dengan disambut oleh lembaganya? Kan seketika Presiden bicara bagaimana kita membangun ketahanan ekonomi, nah, tentu yang menyambutnya kan Kementerian Ekonomi. Seharusnya. Seketika kita bicara bagaimana membangun peningkatan sumber daya manusia, Astacita, tentu kan Kementerian Pendidikan dan Saintek misalnya. Iya, Kan. betul. Nah, apakah ini mampu? Tentu kan yang menjadi problem kita kan kepentingan. Saya itu sangat setuju dulu ya, seketika kita bicara boleh menteri itu dari partai, tapi yang profesional. Dan memang memahami Hal seperti itu Iya. ya. Bukan kita bicara menteri itu harus jujur, tapi memang itu yang kita butuhkan. Tapi kalau seketika dia jujur, dia tidak pahami sebuah tugas dan fungsi lembaga ini kan berdampak juga dengan regulasi, dengan kebijakan yang lainnya. tentu. Nah, begitu juga misalnya seketika kita bicara ketahanan dalam bidang budaya, artinya Menteri Budaya kita harus paham betul. Nah, apakah mereka paham persoalan ini? Belum tentu. Nah, Ya. makanya peran pemerintah, ya artinya walaupun dia punya konstitusi ya, dia Ya. punya kewenangan yang mutlak, tidak salahnya juga menggandengkan sebagaimana orang yang terlibat di dalamnya. Siapa orang yang terlibat di dalamnya? Masyarakat langsung. Kalau memang mau mencapai tujuan. Oke. Sama misalnya kita bicara pemerataan, pembangunan. Memang ada juga yang belum sampai sekarang tidak menikmati pembangunan. Banyak. Kita bicara pemerataan pendidikan. Ada yang Iya. tidak merasa pendidikan tidak tersentuh. Siapa bilang bangsa kita ini pendidikannya enak? Kita ini pendidikan yang biaya tinggi sebenarnya. Iya. Bagi orang yang tidak mampu, ekonominya rendah, dia tidak mampu. Memang negara sudah menyediakan wajib belajar sampai 9 tahun, artinya SMP. Kontribusi dan pemahaman terhadap ataupun rekrutmen tenaga kerja tidak ada SMP, SMA. Iya. Nah, ini, tapi kita berbangga hari ini ya. Saya ini belum keluar dengan perlindungan pembantu rumah tangga. Kan ada terbit ya undang-undang yang baru kan. Tinggal penomoran dan pengesahan. Nah, ini salah satu ya bagaimana pemerataan dalam kehidupan yang dibangun oleh dari bentuk pelaksana undang-undang. Iya. Nah, kalau masalah pengawasannya tadi sudah kita singgung. Yang pengawasan atau penegakan hukum ini kan hilirisasinya. Iya, betul. Seketika hulunya produk legislasinya sudah bagus, eksekutif sebagai pelaksana ini dapur ya, produksi atau dapurnya, hilirisasinya nanti kan tergantung daripada dapurnya rusak atau tidak. Kalau dapurnya ini bagus, tidak perlu lagi lembaga penegakan hukum itu. Seharusnya seperti itu. Nah, ini agak apa namanya kan berbanding terbalik Ya. negara kita dengan beberapa negara yang menjadi acuan hukum kita sendiri. Ya. Kita ambil contoh Belanda. Belanda. Ya. Belanda itu bahkan berapa lapasnya lapas. mereka tutup. Kosong. Mereka tutup karena tidak ada lagi terpidana atau orang yang menjalani hukuman karena melanggar aturan. Artinya apa? Apakah ini keberhasilan dari lembaga negaranya mensosialisasikan aturan, ataukah memang hukum itu sudah menjadi necesitas atau Iya, kebutuhan dari betul. masyarakatnya, atau justru memang sistem yang mereka bangun ini sedemikian rupa sehingga menjadikan masyarakat itu berkesadaran hukum. Nah, ini ada apa dengan negara kita ini? Undang-undang kita udah banyak sekali ribuan. Setiap tahun itu kita produksi undang-undang, dan tetapi kenyataannya apa? Tidak memberikan rasa memiliki, mencintai dan Ya. berkesadaran hukum begitu. Kalau kita lihat ya, perbandingan hukum itu salah satunya sebagai bentuk social engineering. Ya, Sebagaimana merekayasa perilaku, Betul. merekayasa pola pikir, merekayasa sikap. Seketika sudah masuk komponen yang dibuat itu, 3 hal itu mampu dia merekayasa, Iya. merubah artinya ya. Kan pelanggarannya kan berkurang. harusnya harusnya berkurang, iya kan? betul. Nah, artinya kalau tingkat kesadarannya meningkat, baik mulai tingkat pelaksanaan pelanggaran dan sebagainya, tentu kan hilirisasinya kan pasti berkurang. Iya. Sama halnya kan begini, seketika kita menata terkait untuk mencegah kemacetan, Iya. pertama yang kita lakukan itu menata infrastruktur jalannya dengan ketertiban kendaraan bermotor. Iya. Hilirisasinya kan tidak macet.
tujuan kita membentuk hukum terkait hukum pidana lah artinya kan, atau hukum-hukum yang lain ini kan persoalannya di akhirnya nanti membuat orang supaya tidak melanggar, supaya tingkat kesadarannya tinggi, sehingga kalau penjara kita makin lama over kapasitas, kalau mereka itu bukan lagi kebalikannya, kosong, zero kan. Nah, ini kan buktinya berhasil. Iya, betul. Nah, siapa yang membuat peran ini? Tadi saya katakan, walaupun produk legislatif, sebagaimana pelaksananya kan pemerintah. Semua kegagalan dalam sistem ketatanegaraan ini bukan eksekutif, bukan yudikatif, tapi intinya kan di eksekutif sebagai pelaksana. Artinya, apakah proses sosialisasinya? Saya rasa mungkin hampir semua sudah kita sampaikan. Nah, yang menjadi problem ini kan persoalan keadilan di dalam penegakannya. Dia membayangkan, sudahlah, yang penting kita bisa cincai lah, kita bisa bermain, kita akan lepas. Nah, ini yang menyebab orang-orang itu tingkat kesadaran hukum, artinya bukan berkurang, memang sama sekali tidak ada kalau kita rasakan. Kalau memang tingkat kesadaran hukum, tolak ukurnya hilirisasinya tadi lah, artinya penjara berkurang lah. Kita ini sekarang malahan bagaimana menambah penjara, nambah kapasitas, nambah pelanggaran pada tingkat RJ juga nambah. Betul. Artinya kan banyak persoalan di mana bukan kita menyalahkan hukumnya bagus. Sistem kita sudah bangun. Yang menggerak sistemnya ini yang menjadi problem kita, menjadi permasalahan. Kita. Nah, dari mana kita memulai? Kita tidak bisa menyalahkan dari A atau B atau C. Transparansi. Betul. Intinya di transparansi. Seketika penegakan hukum dimulai, penyidikan, penuntutan, dan pelajaran dan pelaksanaan persidangan transparansi, nggak mungkin ada menyimpang. Birokrasi, rekrutmen, penetapan, pelaksanaan transparansi, nggak bisa juga. Perizinan dari permohonan, pelaksanaan, dan realisasi transparansi, jalan satu-satunya cuma transparansi. Dan sebetulnya kita itu kan sudah beralih yang dari konvensional sudah menjadi digital. Kalau kita mau jujur bahwa dengan proses digitalisasi ini seharusnya tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan. Tapi justru yang terjadi adalah apa? Mesin sendiri pun bisa dilakukan di-create sedemikian rupa begitu. Nah, ini yang perlu kita diskusikan, bahwa sebetulnya kalau kita bicara dari sistem, kita sudah membangun sistem yang sangat komprehensif. Kalau kita bicara tentang penataan kelembagaan, konstitusi kita itu sudah mengalami perubahan sampai 4 kali, 4 kali amandemen untuk membuat fungsi-fungsi kelembagaan negara ini sedemikian maksimal. Terus kalau kita bicara tentang integritas, nah ini mungkin yang menjadi persoalan fundamental kalau kita tidak mau mengatakan bahwa masyarakat kita sekarang ini sangat krisis dengan kejujuran, kepercayaan. Jadi dalam menjalankan segala sesuatu itu tentu ada feedbacknya. Saya dapat apa, orang memberikan apa, begitu. Itu gimana, Pak? Kalau kita bicara persoalan tadi krisis kepercayaan, dikaitkan dengan integritas diri. Ini kan ukurannya kan subjektif. Betul. Kadang-kadang, mohon maaf lah, pejabat sudah membuat sebuah MOU, sebuah integritas diri, dipublikasikan di depan umum, sehari 2 hari terkena tersangka. Nah, bagaimana kita percaya lagi? Seorang ulama menyampaikan dan berkhotbah di depan umatnya, dia yang terlibat persoalan itu. Kan bingung kita kan? Nah, makanya membangun integritas diri ini harus dibangun dari anak-anak, dari masa usia dini ya. Tapi kalau kita menunggu sebelum anak usia dini ini mau masuk ke dewasa dan mempunyai peran, dia akan teracuni juga dengan yang depan tadi. Dia masuk lingkungan yang tidak sehat, regulasi dan kebijakan yang ditata oleh orang yang tidak sehat, maka akan ikut juga. Makanya saya katakan tadi, dalam konteks membangun integritas diri itu dimulai dari atas. Bukan kita katakan presiden tidak punya integritas ya. Presiden memberi contoh, komitmen dengan bawahan dia sebagaimana
pelaksana tugas dia juga memberi contoh yang terbaik. Ini yang harus dilakukan oleh contoh kita. Karena kalau kita juga punya integritas, ya kita tidak punya sebagai lembaga pemberi kuasa. Betul. Sama halnya, saya ada salah satu tokoh politik kita, saya tidak sebut nama, kalau sebut nama itu soal mau menguji integritas seseorang itu, kasih dia jabatan. Iya. Mau menguji integritas kejujuran seseorang itu, kasih dia kekayaan. Kewenangan, kekayaan, ya. Tapi kalau dia diberi jabatan, dia diberi kewenangan, diberi kekayaan, dia tidak menyimpang, itu baru teruji. Nah ini kan problem kita. Iya. Nah penataan ini tidak segampang itu. Artinya di zaman-zaman yang di era pemimpin yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kalau kita bicara para zaman Nabi dulu, itu kan persoalan integritas. Nah, hanya yang bisa mengimbangi, mengontrol atau membangun integritas tadi kembali kepada transparansi. Terbuka lah ya. Terbuka yang berhubungan pada waktu menentukan kebijakan. Nah, terbuka masyarakat akan percaya bahwa semuanya ini dilakukan secara fair, gitu, dengan ya. baik. Ini ya baru mulai terbangunlah rasa percaya diri masyarakat kepada penegak hukum. Orang membangun. Kita lihat contoh misalnya ya, pada waktu kasus Jessica misalnya. Nah, itu kan terbuka. Seketika disampaikan baik pihak terdakwa yang diwakili dengan penasihat hukumnya dan dari pihak penegak hukum dan penuntut jaksa agung, orang melihat, oh betul, nggak salah, ini salahnya di sini dan ini salahnya di sini. Akhirnya pada waktu itu kepercayaan orang muncul kan, distrust itu hilang. Iya. Tapi kalau ditutup-tutupi, apalagi tindak pidana atau masalah kebijakan umum yang berhubungan ini, orang tidak percaya lagi. Iya. Nah ini problem kita. Membangun integritas ini memang agak susah lah, artinya membangun sumber daya manusia, dan ini jangka panjang. Nah yang problem kita, dia belum terbentuk, belum kuat, sistem yang lama meracuni lagi, kembali ke nol. Nah tapi kalau transparansi dalam membangun integritas itu bisa terkontrol. Iya, dan sebetulnya apa yang disampaikan ini, kalau misalnya memang kita mau jujur ya, kita dulu punya yang namanya Repelita, ya, rencana pembangunan 5 tahun. Artinya sasaran pembangunan itu sudah jelas. Untuk tahap 1 sampai kepada apa pembangunannya, sampai dengan Repelita yang ke-6, ke-7 gitu ya. Tetapi karena perubahan politik, perubahan situasi ketatanegaraan kita, akhirnya Repelita yang dibangun pada saat era pemerintahan Orde Baru itu ini ditiadakan, sehingga kan kita melihat bahwa eksekutif kita nih ya, kita nggak usah jauh-jauh, contoh Provinsi Sumatera Selatan saja, yang mau dibangun ini apa sebetulnya? Sasaran pembangunan kita ini apakah memang membangun masyarakat dalam hal integritasnya, atau membangun spiritualnya, atau membangun apa? Ini kan tidak terlihat secara transparan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga stempel kebijakan dalam lembaga negara, khususnya eksekutif ini menurut saya ini perlu dilakukan koreksi secara fundamental. Agar apa? Agar masyarakat tidak lagi menjadi gamang, takut, bahkan bingung mau kemana mereka mengadukan kepentingan konstitusi mereka, kalau ternyata pemerintah sendiri tidak membuka ruang untuk hal-hal seperti itu. Jadi begini ya, kalau kita bicara keberlanjutan pembangunan sustainable misalnya, memang problem kita sejak Orde Reformasi, tahapan yang terukur dan terarah. Betul. Dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara. Iya, kita dulu punya GBHN. Di Undang-Undang Dasar juga sebenarnya tidak sebegitu jelas menghilangkan atau mentiadakan. Betul. Kalau kita lihat di dalam pasal, saya lupa di Undang-Undang, bahwa bangsa kita ini kan lebih terarah lagi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kalau dulu tidak, pemerintah pusat dan berbesar dan kecil kan. Iya, betul. Nah, problemnya itu pertama itu pada tingkat pemangku kepentingan di kabupaten dan di provinsi dan kabupaten. Iya. Setiap pemimpin mereka hanya selalu ingin mencari legacy. Artinya dia tidak setuju konsep
Yang kepala lama. daerah yang lama. Dan dia membuat program tersendiri. Nah, kalau kita mengacu di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, Iya. sudah jelas mana kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan kabupaten, dan hubungan vertikalnya jelas. Artinya harus berkesinambungan. Iya. Jangan dirubah, tinggal ditentukan. Artinya pada di wilayah tertentu dia bukan menjadi program prioritas, tapi di wilayah tertentu dia juga program prioritas. Iya, artinya dibuat skala prioritas begitu masing-masing ya. daerah. Iya. Misalnya saya ambil contoh begini ya. Seketika kita melihat kota Palembang dengan kabupaten-kabupaten lain, mungkin kalau Lahat, Muara Enim misalnya, konteks pembangunan energi dan sumber daya alamnya lebih prioritas karena Iya, kondisi alamnya. betul. Kalau dibandingkan pagar alam, Linggau nggak perlu. Betul. Tapi bagaimana dia membangun sektor wisatanya kan? Iya. Nah itu yang membedakannya. Tapi konsep kepala daerahnya harus berkesinambungan. Jangan nanti terbengkalai. Makanya tadi saya sudah cerita juga dengan rekan-rekan. Ini uji coba di DKI. Oke. DKI itu gubernur yang tidak punya visi dan misi. Tapi kewajiban kampanyenya ada ya. Apa visi misi dia kemarin? Melanjutkan program gubernur-gubernur sebelumnya. Artinya dia ambil Ambil program-program yang unggulan belum begitu selesai ya, yang Iya. belum selesai. Kita lihat misalnya seketika Pak Anies memimpin DKI, apa yang belum selesai dilanjutkan. Oke. Pak Ahok belum selesai dilanjutkan. Pak Sutioso termasuk Pak Poke yang belum selesai dilanjutkan. Dalam ini artinya kan tersentuh semua pembangunan. Kelemahannya satu, legacy gubernur itu nggak ada. Iya. Apa yang punya saya nggak ada. Tapi masyarakat kan butuh itu. Kita ambil contohnya begini misalnya. Kemarin Kota Palembang sudah memulai melakukan normalisasi antisipasi banjir. Iya. Termasuk penataan tata kota terkait kota wisata, kota layak anak misalnya, ketertiban pasar misalnya kan. Regenerasi di wali kota di era 2002 sampai 2000 sekian sampai ke era Pak Edi misalnya kan tataan kota masuk. Iya. Masuk yang baru, dia mau bangun legacy sendiri, yang lama hilang. Pak Harnojoyo memimpin membangun bagaimana dia melakukan peningkatan normalisasi air, normalisasi untuk mencegah banjir. Masuk yang baru kurang. Iya. Nah ini yang problematiknya tidak tertata. Nah komitmen inilah yang harus dibangun kembali kepala daerah, baik gubernur, bupati, begitu juga presiden. Teruskanlah pembangunan, walaupun kemarin merupakan perbedaan politik di Iya. dalam kampanye ya. Akhirnya kan problem. Kita lihat saja, misalnya di era Pak SBY pada waktu itu, apa yang menjadi target pada itu, bagaimana membangun bangsa dan demokrasi, serta salah satu hambalang pada Iya. waktu itu. Akhirnya mangkrak. Akhirnya mangkrak, hilang berapa banyak uang negara kita. Proyek-proyek lain juga hilang. Iya. Karena legasinya ingin membangun itu, termasuk waktu itu beberapa bendara, pelabuhan laut. Di era Pak Jokowi juga begitu, IKN misalnya. Kan Iya. berapa banyak sudah terbuang ke sana, tapi tidak dilanjutkan. Kenapa tidak dilanjutkan saja? Walaupun proporsi yang lainnya lebih besar dan ini lebih kecil. Iya. Nah, kita takutnya nanti seketika Pak Prabowo punya gagasan. Makanya kemarin saya setuju juga kebijakan yang disampaikan Menteri atau DPR dari ini. Sebaiknya program-program Pak Prabowo ini dituangkan dalam undang-undang. Iya. Jadi Supaya dia punya apa? Nanti Punya pengganti kekuatan presiden, hukum gitu. pengganti presiden, dia harus taat dengan itu. Kalau dulu kita kan GBHN kita dulu kan di dalam ketetapan MPR. Iya, dan ini itu nanti menjadi pedoman ke produk depan ke hukum. depan. Iya, Ya, menjadi produk hukum, begitu. Nah, kalau ini nanti dibuat ini kita mulai dari sekarang lah ya. Program Prabowo ini kalau dia sukses dilanjutkan, kalau dia tidak sukses dievaluasikan, Iya. tapi dituangkan dalam bentuk sebuah undang-undang. Tapi bukan undang-undang APBN. Karena undang-undang APBN setiap tahun Sudah pasti berubah. ya, betul. Program visi misi dan program pembangunan tuangkanlah di dalam undang-undang. Pergantian presiden ke depan siapapun, dia bertanggung jawab menjalankan undang-undang itu. Iya, artinya tidak lagi melenceng Tidak melenceng. keluar dari rule rule-nya, pembangunan begitu. jangka panjang menengah ya, jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, seketika ini sudah dijalankan, tujuan pembangunan kita pasti terarah.
Iya. Efisiensi muncul. Kenapa muncul efisiensi? Karena tidak ada perencanaan baru. Karena sudah dibangun. Tidak ada lagi yang dimulai dari nol Dari begitu. nol. Jadi Iya. tadi dia sudah berhitung 1 2, ke depannya 3 4, ke depannya lagi 5 6. Nah, Iya. ini yang harus dibangun dalam bentuk pembangunan berkelanjutan walaupun kita tidak punya lagi GBHN, tapi Iya. dibangun dalam konteks program visi misi dituangkanlah dalam sebuah undang-undang yang menjadi kewajiban kita bersama-sama. Seharusnya Iya, begitu. gubernur nggak mau, nggak bisa. Karena Ini undang-undang. iya, dia harus ikut kan. Harus ikut. Betul. Tinggal nanti seketika Pak Prabowo di dalam undang-undang bicara bagaimana membangun pariwisata, nggak masuk di kota yang tidak punya basis pariwisata. Iya. Bali yang sambut. Iya, betul. Seketika Pak Prabowo bicara bagaimana program ketahanan pangan, provinsi mana yang menyambutnya? Provinsi yang luas lahannya, yang produktif. Jangan pula NTT yang menyambutnya. Iya. Seketika bicara peningkatan pangan subsektornya masalah ternak dan daging, NTB yang menyambutnya karena kondisi alamnya sama. Jadi disesuaikan dengan sumber daya alam dan kondisi kebutuhan masyarakat. Iya. Dulu ada pernah dicontohkan itu namanya, saya lupa apakah Sulawesi yang gubernurnya Pak Padel pada waktu itu, Padel Muhammad. Padel Muhammad, iya. Nah, dia membangun, dia tidak terlalu tinggi-tinggi. Dia bagaimana melihat kondisi daerahnya tandus, dia mengoptimalkan bagaimana jagung waktu itu. Oke. Pangan nasional terpenuhi. Nah, ini yang harus dibangun. Sumatera Selatan, nggak usah bicara lain, kita butuh sawit, karet, sawah, cukup itu saja. Nggak usah yang lain-lain. Nanti kita bicara misalnya Jawa Barat, apa? Pangan beras. Iya. Apalagi wilayah lain, lihat karakter tanahnya. Nah, ini kan berkelanjutan dan tidak akan ada ego sektoral karena saling membutuhkan, tapi di bawah pengawasan sentralistik presiden. Melalui Kalau saya undang-undang. melalui begitu. undang-undang untuk Iya. sebagaimana bentuk daripada tindak lanjut, karena dulu kan GBHN kan ketetapan MPR dan di undang-undang dasar kan tidak ada. Saya rasa itu yang membuat masyarakat akan percaya diri ya. Masyarakat akan melihat sukses gitu Iya. ya. Dan itu mempengaruhi dengan rekrutmen ketenagakerjaan. Dan berimpact secara, Secara luas artinya kan, secara multidimensi. multidimensi mempunyai efek. Iya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, Pak, pasca dengan terbentuknya konstitusi amandemen yang keempat ini kan, itu sepertinya lembaga negara ini, lembaga pemerintah ini berjamur. Mulai yang tadinya kita tidak punya yang namanya lembaga perlindungan saksi dan korban, kita punya lembaga itu. Kita tidak punya lembaga perlindungan konsumen, kita punya. Dan artinya apa? Berlomba-lomba untuk membentuk lembaga negara. Efektivitasnya terhadap banyaknya lembaga negara yang dibentuk ini, apakah memang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang itu sendiri? Oke. Kalau lahirnya lembaga pemerintah lah ya, Iya. lembaga pemerintah. Kalau lembaga negara itu sudah Sudah, terkunci iya, ya di undang-undang betul. dasarnya. Nah, memang filosofi lahirnya itu kan optimalisasi kinerja. Iya, Nah, tapi kan problemnya dalam bentuk lahirnya sebuah kelembagaan pemerintah, tadi lembaga perlindungan konsumen, pengawasan di dalam kejaksaan dan sebagainya. Nah, harusnya orang-orang yang dipercayakan di dalam ini harus orang punya komitmen dan berintegritas. Tapi ingat, duduk di dalam organisasi independen ini tadi, misalnya lembaga pelayanan konsumen, lembaga pengawasan dan sebagainya. Iya, ada itu jangan ombudsman. jangan orang-orang yang duduk yang punya kepentingan kekayaan di dalam. Kan problemnya kan begitu gitu. Kita tercoreng jujur aja ya. iya, Ketua Ombudsman ditersangkakan menerima suap terkait tambang. iya. Padahal masyarakat kita berharap penuh Harapan betul dengan ombudsman ini supaya lembaga ini bisa diawasi. memberikan tempat wadah bagi masyarakat mendapatkan keadilan. Kalau yang tadinya mereka merasa bahwa lapor ke polisi ini ternyata berbelit-belit, lapor ke kejaksaan nanti timbul permasalahan baru dan bukan tempatnya untuk melaporkan. Maka ombudsman ini sebagai tempat menyalurkan segala unek-unek masyarakat terhadap ketidakpatuhan dari eksekutif, ternyata juga
tidak memberikan dampak dampak yang positif begitu. Nah ini problem gitu. Misalnya begini ya, dulu kebijakan-kebijakan administrasi yang tidak masuk ranah peradilan. Ya, betul. Misalnya kan misalnya ada penyimpangan pelayanan publik, Ya. ada penyimpangan perizinan dan sebagainya. Masyarakat kan kalau mau melapor ke peradilan ada proses. Iya, betul. Dia Dan melapor butuh kepada waktu. lembaga yang diberi kepercayaan itu ombudsman, Iya, yang berhubungan dengan pelayanan publik. publik. Tapi persoalannya sekarang kita tidak percaya lagi. Karena peristiwa ini kan mencoreng namanya. Betul. Itu kan. Nah, bagaimana peran ke depannya? Apakah kita akan menutup lembaga ini? Karena dibentuk secara filosofi jelas, lihatlah di undang-undang itu. Iya. Apa tugas dan fungsi dan kewenangan ombudsman? Apa tugas fungsi lembaga konsumen? Iya. Apa tugas fungsi lembaga-lembaga yang lain? Iya. misalnya? Dan kalau kita kembalikan tadi, kita Iya. punya lembaga yang sifatnya konstitusional tapi tidak masuk dalam trias politika, Iya, betul. ya. Tapi ternyata muncul lagi lembaga BPKP Iya. namanya. Nah ini kan artinya ada semacam tumpang tindih kewenangan yang apakah memang ini menjadi semacam penyimpangan dari hukum itu sendiri, atau justru apa sih yang ingin dituju oleh pembuat undang-undang dengan pembentukan lembaga-lembaga sedemikian banyak ini? Oh, jadi begini, lembaga pemerintahan yang dibentuk tadi, pertamanya mereka tidak dibentuk dengan sebuah filosofi ya, artinya Iya. maksudnya secara keseluruhan. Iya. Apakah ada tugas tumpang tindih? Nah, hebatnya pemerintah begitu. Seketika ada inspektorat daerah, ada BPKP, Ada BPK. ada pengawas lain. Iya. Keluarlah Juknis. BPK mengawas terkait pelaksanaan pembangunan lebih besar menyangkut APBN. Jadi kan Iya. bisa. Jadi kayaknya dibagi-bagi. Dibagikan dalam konteks objeknya. Ya, dibagi-bagi Kenapa tidak satu kewenangan. saja? Betul. Nah, misalnya BPK dipersempit, dia hanya mengevaluasi kerugian negara. Iya. Kenapa tidak satu saja? Nah, begitu juga di lembaga lain. Betul. Contohnya saja misalnya kita lihatlah sebuah kementerian Iya. saja ya. Dengan dulu satu produk ya. Kalau kita mengenalnya kan dulu kan Menteri Pekerjaan Umum Iya. misalnya. Dia bicara masalah penataan kota, dia bicara masalah jasa marga, dia juga berbicara masalah lingkungan persoalan Irigasi. pembangunan irigasi. Iya. Nah, sekarang udah dibagi-bagi komponennya. Tumpang tindih pemaknaan fungsi, tapi objeknya berbeda. Iya. Tapi kan gemuk misalnya kan. Nah, misalnya kementerian-kementerian lain dibagi lagi. Iya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya kalau kita bicara, kenapa tidak satu kesatuan saja? Hampir sama. Ada lagi Menteri Riset dan ada riset saintek dan teknologi. Nah, ini kan sebenarnya Iya. dapurnya sama, sumber daya manusia juga. Betul. Nah, kenapa tidak digabungkan, memperkecil? Tapi kita tidak bisa menyalahkan apakah ada persoalan terkait dengan kepentingan merekrutmen kawan-kawan yang berjasa dalam perjuangan, dan juga ada kesalahan dalam konteks undang-undangnya sendiri. Dalam Iya. Undang-Undang Nomor 61 kalau tidak salah 2024 itu memberi kewenangan yang jelas kepada Presiden untuk membentuk sendiri kelembagaan negara, kelembagaan pemerintah sebagai pembantu Presiden. Nah, akhirnya kan kita mengalami banyak sangat banyak sekali banyak. lembaga-lembaga yang sifatnya tidak produktif. Iya, betul itu. Nah, yang paling yang tidak enak kita begini ya. Ini bukan kita mengkritik ya. Iya. Ini sebagai bentuk dalam kita seorang akademisi. Kajian akademis, kajian. ya. Misalnya begini, Menteri Koordinator, apa fungsinya? Iya. Prinsip Menteri Koordinator itu menjembatani kalau terjadi persoalan lintas sektor antara menteri yang dalam bentuk satu rumpun pekerjaan. Kenapa harus sampai wakilnya dua? Kan cuma koordinator. Iya. Misalnya keamanan politik Menteri Dalam Negeri, rapat apa misalnya menyangkut kesiapan pemilu misalnya, kan cukup satu aja. Dia kan tidak punya kuasa dalam pekerjaan. Dan seharusnya tidak Koordinatornya. perlu juga wakil menteri itu seharusnya. Yang koordinator saja yang kita Iya. ambil yang agak. Kalau yang menteri teknis mungkin ada pekerjaan Iya. dibagi-bagi. Yang menteri Oke. koordinator kan cuma mengkoordinator.
Dan masing-masing menteri teknis kan membuat laporan kepada menteri koordinator. Betul. Apa fungsi wakilnya? Ya itu kan problem kita, Iya. kan. Nah itu yang kita lihat. Nah, apalagi kalau yang menterinya sampai wakilnya sama dengan menteri pemuda olahraga, ada wakil. Kenapa tidak memperanaktifkan KONI Iya. atau pengcap atau pengda yang tingkat nasional misalnya? Kan Baik. itu teknisnya kan. Nah Ya. kan problemnya kan seperti itu. Artinya kalau kita kaji satu persatu, sebetulnya lembaga negara yang ada ini Terlalu gemuk. ada sisi positif dan ada Ada. sisi negatifnya. Tetapi kalau kita katakan bahwa sisi negatifnya ini tadi terlalu banyak lembaga, akhirnya kan membuat anggaran menjadi boros. Boros. Iya. Anggaran boros ini bukan dalam arti peruntukan pembangunan. Iya. Operasional kegiatan internal. kegiatan, Nah, itu kan betul. problem seperti itu. Baik, kalau begitu Pak, menurut Bapak terhadap kebijakan stempel dari lembaga negara ini apakah memang harus dilakukan evaluasi atau perlu dilakukan konsolidasi sehingga efisiensi yang digadang-gadang oleh si Pak Presiden ini bisa tercapai? Gimana menurut Bapak? Pertama, kita untuk lembaga pemerintah saja Ya. ya, perlu adanya membangun komunikasi lagi Baik, antara Presiden dengan DPR sebagai penentu regulasi, melihat fungsional dan efektivitasnya saja. Kita ada prinsip di dalam membangun negara itu. Ini teorinya teori lama. Iya. Saya lupa adigium, tapi dalam bahasa Indonesianya itu kaya fungsi, miskin struktur. oke. Jadi sedikit saja struktur tapi fungsinya lebih Lebih banyak. banyak. Dalam adigium hukum saya lupa itu. Nah, seketika strukturnya kecil, fungsinya besar, tentu kos operasionalnya kan kecil. Lebih kecil Kos peruntukan pembangunannya kan lebih besar. Iya. Nah, itu yang kita mau kan seperti itu. dan lebih bermanfaat. Lebih begitu. bermanfaat. Yang kedua, untuk memberi lebih terarah lagi, membangun fungsinya yang jelas. Oke. Terbangun dengan sebuah undang-undang. Misalnya, kalau Menteri Ketenaga ini tuh fungsimu begini, kecuali yang berhubungan dengan lintas sektor. Lintas sektoral. Menteri Transmigrasi, oh begini tugas-tugasmu. Seketika ada hubungan dengan pengadaan tanah, ada komunikasi dengan Menteri BPN. Baik. Tapi kalau dalam konteks tugas pokok, lebih kecil lebih bagus, pengawasannya lebih gampang, tanggung jawabnya lebih gampang, dan efisiensinya akan muncul. Itu. Nah, siapa yang menentukan itu, yang bisa mengevaluasi kan hanya Presiden. Karena Baik. dia lebih tahu. Sangat menarik Bapak, karena ini sebetulnya kan ada usulan dari bincang hukum ini nantinya bahwa untuk dilaksanakan kinerja yang terbaik dari lembaga-lembaga pemerintahan ini perlu dilakukan konsolidasi dan melakukan review kembali terhadap keberadaan lembaga-lembaga pemerintah, apakah ini memang perlu atau justru harus dikonsolidasikan kembali. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang menjadi bincang hukum kita pada sore hari ini memberikan hasanah baru bagi ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.